مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda dan anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, di mana pada bulan suci Ramadan ini terdapat kekhususan dan keistimewaan di dalamnya. Yang pertama, pada bulan suci Ramadan kita semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Puasa Ramadan adalah rukun keempat dalam Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita garis bawahi kalimat tersebut, hai orang-orang yang beriman. Ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman menjawabnya, sami'na wa ata'na. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu syahadat, tiada sembahan selain Allah, tiada sembahan yang hak selain Allah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitul Haram. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah, melaksanakan segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Dan selanjutnya adalah ibadah puasa adalah salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya dan diangkat derajatnya. Allah telah menjadikan ibadah puasa ini khusus untuk dirinya dari amal-amal ibadah lainnya.
firman Allah dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan. Yang pertama yaitu kesenangan ketika berbuka puasa, dan yang kedua kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Hadis muttafaqun alaih. Dari sabda Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Maka dari itu anak-anak yang soleh, untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan harus ada dua syarat. Yang pertama, mengimani atau meyakini dengan benar akan kewajiban ini, yakin kepada Allah. Yang kedua, mengharap pahala karenanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita berpuasa 1 bulan penuh itu semuanya diniatkan karena Allah, bukan diniatkan karena selain Allah. Misalkan diiming-imingi atau dijanjikan oleh orang tua kita, kalau puasa full 1 bulan penuh ayah atau ibu belikan sepeda ya, terus puasanya full, niatnya karena ingin mendapatkan sepeda. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita luruskan niat kita dari awal. Mumpung masih awal-awal bulan Ramadan, mari kita niatkan dengan niat karena Allah Ta'ala, niat yang benar. Selanjutnya, kekhususan dan keistimewaan di bulan Ramadan ini, pada saat bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi keterangan-keterangan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kekhususan dan keistimewaan yang selanjutnya atau yang ketiga, pada bulan ini disunahkan untuk sholat tarawih, yakni sholat malam pada bulan Ramadan, untuk mengikuti jejak Nabi, para sahabat, dan khulafaur rasyidin. Dan sholat sunnah tarawih ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, jadi tidak boleh dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, yang keempat, kekhususan dan keistimewaan bulan suci Ramadan yang keempat adalah pada bulan ini terdapat Lailatul Qadar atau malam mulia, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau kita totalkan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Wah, lama ya, 1000 bulan. Malam ini di mana malam ini pintu-pintu langit dibukakan dan doa-doa kita dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Masya Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir, dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat ibadahnya daripada di malam-malam lainnya. Nah, kalau saya jelaskan ya, 10 malam terakhir, lalu malam-malam ganjil itu diantaranya Ramadan hari ke-21, 23, 25, dan hari ke-27. Nah, mari kita seorang muslim yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksanya untuk dapat memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh, ya, dengan cara melaksanakan sholat, membaca Al-Quranul Karim, melakukan zikir, doa, istighfar, dan taubat yang sebenar-benarnya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, merahmati,
dan mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kelima, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada bulan ini terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar, yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang hak dan batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin, serta hancurlah syirik dan kaum musyrikin. Selanjutnya yang keenam, pada bulan Ramadan terjadi pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah, dan Allah memenangkan Rasulnya sehingga masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Dan Rasulullah menghancurkan syirik dan paganisme atau orang-orang yang menyembah berhala yang terdapat di kota Mekah, dan Mekah pun menjadi negeri Islam. Masya Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kekhususan dan keistimewaan bulan suci Ramadan yang terakhir adalah pada bulan ini pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan itu dibelenggu. Nah, saking istimewanya bulan Ramadan. Jadi betapa banyak berkah dan kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Maka kita wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan beramal soleh. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diterima amalnya dan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum Pak Faisal tutup, maka sebaiknya kita sebagai umat muslim pada waktu-waktu bulan Ramadan ini bisa dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan seperti sholat yang sudah Pak Faisal sampaikan tadi, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa, dan istighfar. Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hambanya untuk beramal soleh dan membersihkan hati kita dari segala kerusakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Itu saja dari Pak Faisal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.